Selanjutnya kita baca hikmah yang ke-10 tentang ikhlas. Walamma kanal ikhlasu syarton fi kulli amalin zakarohu bi asarihi faqala, karena ikhlas adalah syarat dalam setiap perbuatan, maka Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskannya dengan menyebutkan dampak dari keikhlasan itu. Beliau berkata, al-a'malu suwarun qaimah wa arwahuha wujudus. Al-a'malu suwarun qaimah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan itu adalah suwar, adalah tubuh atau rangka atau bentuk, ya, rangka atau cangkang kulit. Wa arwahuha, dan nyawanya atau substansinya, jiwanya. Wujudu sirril ikhlasi fiha, adanya inti dari keikhlasan di dalam amalan. Al-a'mal huna, yang dimaksud dengan amalan pada kata mutiara yang ke-10 ini, ibaratun anil harokatil jasmaniyati awil kolbiyah, adalah ungkapan tentang gerakan badaniyah maupun gerakan batiniah. Beda dengan yang tadi, yang di kata mutiara ke-9. Waswaru jam'u suroh. Kata suar adalah bentuk plural dari suroh. Suroh itu bisa kita artikan bentuk, form, atau bahkan foto juga. Ya, zaman Ibnu Ajibah belum ada foto mungkin. Itu suroh. Apa itu arti dari suroh? Wa huwa ma yatasyakhasu fi zihni minal kaifiyat. Form atau bentuk, rangka, kulit dari amal, dari sebuah perbuatan, adalah apa yang tercetak di dalam pikiran kita dari kaifiyat, dari tata cara amalan itu. Waruh di sini lebih cenderung saya artikan sebagai nyawa. Ruh itu ada banyak artinya. Di tempat lain tidak bisa kita terjemahkan nyawa. Nyawa dari amalan atau substansi dari sebuah perbuatan. Jiwa juga bisa. Asirrul muwadda'u fil hayawanat, adalah sebuah sir, satu misteri, satu rahasia, atau satu inti yang disimpan di dalam binatang-binatang. Ya, memang dalam bahasa kita sebut ada benda mati dan benda hidup, ya, makhluk hidup. Benda hidup itu yang punya nyawa. Tumbuhan juga sebenarnya punya nyawa. Wa huwa huna ibaratun amma yaqa'u bihil kamalul mu'tabaru fil a'mal. Tapi dalam hikmah ini, yang dimaksud dengan nyawanya perbuatan, jiwa atau substansinya perbuatan, adalah kesempurnaan yang menjadi nilai dari sebuah dari perbuatan tadi. Wal ikhlasu, dan keikhlasan itu adalah ifradul qalbi li ibadatir rabbi, mendedikasikan, menunggalkan hati kita hanya untuk ibadah kepada Tuhan. Wasirruhu lubbuhu, inti dari sesuatu itu sama dengan atau rahasia atau misteri
dari sesuatu itu adalah inti dari sesuatu itu. Kalau ada orang yang sudah memegang rahasia dari temannya, maka dia sudah mengetahui inti dari temannya itu. Wahwa sidku. Jadi kalau inti dari keikhlasan itu apa? Wahwa sidku, kejujuran atau ketulusan. Al-mu'abbaru anhu bit-tabarri minal hauli wal quwwati. Yang diindikasikan dengan membebaskan diri dari rasa memiliki daya dan kekuatan. Idz la yatimmu illa bihi wa in sahha dunahu. Karena sebuah perbuatan tidak bisa sempurna kecuali dengan keikhlasan. Walaupun dia bisa disebut sah, walaupun tidak disertai dengan keikhlasan. La yatimmu illa bihi. Sebuah perbuatan tidak dinilai sempurna kecuali dengan adanya keikhlasan. Wa in sahha dunahu. Meskipun perbuatan itu dinilai sah tanpanya. Idil ikhlasu nafyur riya'i wa syirkil khafi. Karena keikhlasan adalah menafikan riya atau syirik yang samar. Wasirruhu, dan inti dari tidak riya dan menafikan kesyirikan yang samar itu adalah nafyul ujubi wa mulahazatin nafsi. Menafikan ujub, membangga-banggakan diri, dan selalu mementingkan nafas, ego. Mengutamakan dirinya, melebihkan, memperhatikan dirinya. Merasa sudah misalnya terkenal, datang ke satu tempat nggak ada yang menyapa, nggak diberikan tempat duduk di depan, misalnya jadi marah. Warriya'u qadihun fi sihatil amal. Riya itu merusak kesahihan amal. Wal ujubu qadihun fi kamalihi faqat. Sedangkan ujub itu hanya merusak kesempurnaan amalan. Ya, ini pendapat dari Ibnu Ajibah, perlu kita renungi lagi. Di dalam bacaan yang lain, riya itu artinya kita melakukan perbuatan supaya dinilai oleh orang lain, dilihat oleh orang lain. Beda dengan sum'ah, ada di sini nggak disebut, di sini hanya disebut dua, riya dan ujub. Ada lagi sum'ah. Sum'ah itu perbuatannya misalnya sudah selesai kita lakukan, lantas kita omongin ke orang lain supaya orang lain mendengarnya. Sum'ah. Lantas menilai juga diri kita sebagai orang yang baik. Kalau riya berarti saat kita mengerjakan sebuah perbuatan, kita ingin orang melihatnya, lantas menilai kita baik. Kalau sum'ah itu ya berarti perbuatannya sudah selesai, karena sekarang kita sedang menceritakan supaya didengar oleh orang lain. Sedangkan ujub itu artinya kita nggak riya dan nggak sum'ah tadi, nggak punya motif melakukan sesuatu supaya dilihat orang lain, nggak menceritakan perbuatan baik kita supaya didengar oleh orang lain, tapi di hati kita itu ada perasaan dengan sudah melakukan kebaikan itu kita jadi bangga dan jadi lebih baik, jadi yang pangbagerna, pangbenerna, gitu. Jadi yang paling baik dan paling benar, itu namanya ujub, takjub, bangga, membangga-banggakan diri. Gitu. Di sini, kalau di teks ini yang paling parah berarti riya. Karena riya itu membuat amalan jadi tidak sah.